kepada Adam, karena aku kau ciptakan dari api. Dia rendah, dia dari tanah. Hanya karena sombong. Tapi kalau iblis, karena sombong, kafir tidak. Dia jauh lebih itu. Jauh lebih itu. Iblis tidak dikasih akal. Manusia dikasih akal. Orang-orang kafir dikasih akal. Tapi mereka ingkar kepada Tuhannya dan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Silakan. Silakan Pak Peter, luar biasa itu penjelasan dari Gurunda itu sangat jelas. Silakan Pak Peter ditanggapi. Siap. Yang lainnya tidur apa enggak nih? Aman, Muslim selalu menyimak dengan baik Pak Peter, aman. Lanjut Ya. aja, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, saya pikir disitulah common ground kita yang menjadi motivasi kemanusiaan kita, bahwa bicara tentang hakikat manusia di hadapan Tuhan, di hadapan hakikat manusia, kita adalah sama. Nah, tidak ada perbedaan antara Bang Zuma, siapapun saya, siapapun manusia, bahwa memang kita, seperti penjelasan Bang Zuma tadi, itu sudah jelas bahwa kita ini manusia bertuhan. Itu makhluk bertuhan, siapapun, semua segala ciptaannya. Nah, yang menjadi kekeliruan kita adalah ketika kita berbicara masuk ke ranah agama. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pertanyaan saya tadi, apakah Kristen masih eksis tanpa Alkitab? Jawaban Bang Zuma sama saya sama, yaitu ada. Nah, pertanyaan saya tadi, sepertinya Bang Zuma mestinya perjelas lagi, diblakin aja lah. Itu diperjelas, misalnya apakah tanpa Al-Quran ada nggak Islam sebagai sebuah agama, entitas agama? Baik. Jadi gini, Bang. Al-Quran dibakar selayaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menerima wahyu Al-Quran, beliau mensucikan diri, bertahalnus beliau. Beliau tidak mengikuti pekerjaan-pekerjaan orang paganisme pada masa itu, orang-orang jahiliyah pada masa itu. Beliau menggunakan fitrah akalnya, karena dengan akal lah manusia bisa sampai kepada eksistensi ketuhanan itu. Nabi Muhammad menggunakan itu, Nabi Abraham menggunakan itu. Mereka menggunakan kekuatan akal kemudian untuk mencapai tingkat ketuhanan. Jadi Islam kalau mengikuti pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun hidup di zaman fatrah, mereka tidak ada nabi datang kepada mereka memberikan petunjuk, tapi dengan pola beliau mengikuti milah Abraham, maka tanpa Al-Quran, Islam itu eksis, damai sejahtera itu eksis. Contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang penjabarannya adalah, apakah ketika Al-Quran seluruhnya itu dibakar, Islam tetap ada? Jelas. Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Amalan-amalan di dalam Al-Quran sudah dihafalkan oleh umat Islam, baik secara batiniah ataupun secara lahiriah. Umat Islam sudah mempraktekkan itu. Sudah 1400 tahun. Tradisi keagamaan umat Islam itu sudah tertanam dengan sangat tajam dalam lubuk hati umat manusia. Kristen juga begitu. Sebenarnya Bible itu hanya aksesoris. Kenapa saya katakan hanya aksesoris? Coba lihat. Orang Kristen menyembah Yesus. Apakah Bible panduannya? Bukan. Orang Kristen kemudian ibadah minggu, ada perintah dalam Bible? Tak ada. Jadi orang Kristen ibadah minggu, Natalan, memperingati lahirnya Yesus, kemudian mereka merasulkan Paulus, kemudian mereka makan babi, tidak bersunat. Tanpa Bible mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan aturan-aturan keagamaan tanpa simpul dari Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Apa yang tertulis, itu yang dipraktekkan. Kalau orang Kristen, yang tertulis tidak dipraktekkan. Yang dipraktekkan adalah yang dikarangnya sendiri. Contoh, menyembah Yesus.
Siapa yang ngajarin? Mana tulisannya dalam Bible? Tak ada. Perintahnya ada? Nggak ada. Nggak ada. Makan babi? Ada perintah dalam Bible? Nggak ada. Tidak bersunat? Ada. Ada dalam Bible? Tidak bersunat? Tidak ada larangan bersunat di Bible. Cuman peringatan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Tapi itu bukan larangan. Jangan kau bersunat. Cuman peringatan. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran tidak ada, umat Islam tetap Islam, orang Kristen dari dulu Bible pun tak ada, mereka tetaplah Kristen karena mereka melakukan prosesi keagamaan tidak tercatat di dalam Bible. Jadi Bible hanyalah aksesoris pelengkap saja. Silakan. Baik, kalau menurut saya Kang Zuma gini, menurut saya Islam sebagai sebuah agama itu tidak mungkin eksis tanpa adanya Al-Quran sebagai sebuah wahyu. Islam kan eksis prior dari Al-Quran sendiri adalah wahyu. Gitu. Saya pikir kalau tidak ada wahyu, tidak ada juga Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka Islam pun tidak ada. Nah, tapi kekristenan bukan didasari sebagai sebuah wahyu, bukan didasari sebuah wahyu dalam artian sebagai pemahaman wahyu di dalam Al-Quran. Sekarang masuk ke Alkitab. Nah, kita tahu, Bang Zuma saya yakin tahu, teman-teman di sini juga tahu bahwa spirit atau motivasi awal dari Alkitab itu eksis bukan sebagai sebuah buku yang kayak konsep wahyu dalam Al-Quran, tidak. Wahyu dalam Al-Quran itu mempunyai definisi dan diksinya yang berbeda dengan diksi Alkitab ya, yang wahyu Alkitab. Nah, wahyu Alkitab dan wahyu Al-Quran itu sangat-sangat beda. Nah, mestinya kita mempunyai persepsi yang sama soal itu. Nah, kenapa? Karena sangat tahu dalam konsep imannya, dalam konsep iman Islam, apakah wahyu itu kan, kalau sepengetahuan saya, koreksi kalau saya tidak salah Bang Zuma, misalnya konsep wahyu dalam Al-Quran itu tidak mempunyai intervensi manusia, tidak ada intervensi manusia. Nah, sementara dalam kitab suci itu 100% mempunyai intervensi manusia. Nah, terus kenapa disebut wahyu? Kenapa disebut itu menjadi sebuah itu bukan sebuah dalam pandangan Kristen. Nah, Roh Kudus itu berbicara atau apa istilahnya? Saya kurang tahu bahasa yang tepatnya. Jadi itu terinspirasi ya, itu ya, terinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, terinspirasi Roh Kudus kepada penulis-penulis ini. Apakah penulis-penulis ini mempunyai dalam otak mereka bahwa ini adalah yang dia tulis dalam Alkitab? Tidak ada, saya pikir. Saya sebagai seorang Katolik nggak percaya kalau penulis dulu itu penulis Alkitab atau surat-surat misalnya Paulus dalam otak mereka mempunyai pikiran bahwa itu adalah mereka tulis dalam Alkitab. Tidak. Saya nggak percaya itu. Tapi kita melihat dari aspek misalnya Alkitab sebagai sebuah buku suci, ya karena memang di situ mempunyai tersirat ya iman Kristiani umat gereja awal. Nah, kisah kabar-kabar gembira soal iman gereja-gereja awal, soal situasi-situasi pada masa setelah Yesus. Nah, dikumpullah gereja sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah otoritas iman juga. Nah, mereka memikirkan sebagai sebuah proses jangka panjang tentang kabar gembira itu. Alangkah baiknya ini mesti dijaga. Ya, nah, Pak Peter, mungkin kesimpulannya Pak Peter, mohon maaf, seperti apa? Saya sendiri belum menangkap
apa yang dibicarakan oleh Pak Peter. Silakan Pak Peter. Oke, kalau Buya meminta kesimpulan. Oke, kesimpulan saya gini ya. Nah, kesimpulan saya bahwa Islam itu hadir dengan kisah wahyunya tersendiri, keunikannya tersendiri, dan Kristen pun hadir dengan keunikan dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Nah, yang kedua, keunikan Islam itu di mana? Nah, keunikan Islam bagi saya yaitu di wahyunya, di Al-Qur'annya. Nah, keunikan Kristen itu lahir di manusianya, di personnya, di Yesus, yaitu misalnya agama Islam itu identik dengan Al-Quran, tidak mengkerdilkan Islam sebagai sebuah agama. Begitupun kekristenan, Kristen itu uniknya itu ya di Yesusnya itu sendiri, di manusianya, bukan di Alkitabnya. Itu poin saya sebenarnya. Jadi Alkitab itu menjadi sebuah buku yang kosong, sesuatu literatur belaka tanpa Yesus. Siap Pak Peter, poinnya sudah ditangkap. Itu poin saya. Jadi makasih banyak. Yang lain dulu lah, biar saya nggak Bang Zuma aja. Yang lain dulu ngomong. Ya, Bunda Rahma, apa kabar nih Bunda Rahma? Saya ini begini Pak Peter, ditanggapi dulu sama Guru Zuma, nanti yang lain boleh menanggapi. Ya, silakan Pak Guru. Ya. Jadi gini, kita ini kan makhluk yang memiliki akal. Akal sendiri ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagai makhluk yang memiliki akal, di mana akal ini merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, di mana akal inilah yang kemudian menjadi alat yang kita gunakan, yang manusia gunakan, sehingga manusia mampu kemudian membedakan segenap kualitas-kualitas yang ada atau benda-benda yang ada dengan akal. Jadi akal ini harus kita sadari bahwa akal itu adalah makhluk materi yang mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan, di mana Tuhan kemudian menciptakan alam semesta ini sebagai alam besar, dan manusia itu sendiri adalah alam kecil. Dan alam semesta yang besar ini Allah kemudian simpulkan alam besar ini dalam perwujudan keagungan ciptaannya dalam alam kecil berupa manusia. Sehingga dengan akal manusia itu bisa menelaah kemudian mana Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, mana ciptaan Tuhan, mana yang di luar daripada Tuhan. Nah, akal dititipkan oleh Tuhan kita kepada kita manusia untuk mencapai poin-poin bertuhan itu. Lalu dengan apa? Dengan Tuhan mengutus para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia bisa mengenal Tuhan. Yesus juga demikian, diutus untuk mengenal Tuhan. Bukan mereka diutus untuk dikenali sebagai Tuhan. Keberadaan mereka berdua sebagai cerminan Tuhan ingin dikenali. Utus kemudian nabi-nabinya kepada Bani Israel, termasuk termasuk mengutus Yesus. Begitu juga ketika Tuhan menginginkan seluruh alam semesta mengenal Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW. Adalah satu kesalahan fatal, kegagalan berpikir, kegagalan akal berfungsi dengan tidak normal ketika Nabi Muhammad dianggap Tuhan, ketika Yesus dianggap Tuhan. Itu akal tidak berfungsi dengan baik.
Yang pertama, akal mengantarkan kita kemudian bahwasanya mustahil sesuatu yang lemah bisa menciptakan yang maha dahsyat. Alam semesta ini punya keteraturan, punya ketergantungan antara satu sama yang lain. Itu yang saya katakan tadi. Allah menciptakan manusia, menciptakan alam manusia sebagai alam kecil, sebagai wujud alam semesta yang besar. Jadi Allah kemudian meringkas ciptaannya yang begitu indah dalam dimensi eksistensi tubuh manusia. Kaki, lutut, paha, pinggang, perut, dada, lengan, leher, kepala, mata, kuping. Itu adalah simpul-simpul alam semesta yang Tuhan simpulkan kemudian Tuhan kerdilkan, Tuhan ringkas dalam diri manusia. Jadi perjalanan denyut jantung, darah, berlanjutnya napas, itu adalah cerminan keteraturan alam semesta ada pada diri kita. Jadi kalau kita menganggap manusia itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, di mana manusia itu ada saatnya dia hancur, seperti alam semesta ini hancur, maka akal kita gagal. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Mereka orang-orang suci, mereka orang-orang mulia yang diutus oleh pencipta kita sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa firman. Maka Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Segala yang kulakukan bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku bersaksi, Yohanes 5:36, bahwa segala mujizat yang kulakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Berarti orang yang menuhankan utusan Tuhan gagal total. Kita lihat, pinjam di dalam kitabnya saudara kita Kristen sendiri. Sekali lagi, kebenaran dimuntahkan oleh Bible itu sendiri. 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal ruah Elohim. Setiap ruh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Berarti kalau ada ruh yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, roh itu tidak berasal dari Elohim, tapi berasal dari mana? Dari setan yang ingkar terhadap Elohim. Itu dalil. Setiap orang yang mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, maka rohnya orang itu berasal dari Allah. Tetapi setiap orang yang mengaku Yesus itu bukan manusia, melainkan dia adalah Tuhan itu sendiri, maka rohnya berasal dari setan. Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 2 atau 1 Yohanes 4 nomor 1. Jelas itu. Silakan. Masya Allah. Enggak, sebenarnya begini Pak Peter. Pak Peter ini kan sudah lama belajar tentang keislaman, banyak bertanya sama Ustadz Tahta, sering kan di komal saya gitu kan. Sebenarnya yang mengganjal dari akal ya Pak Peter tentang kebenaran Islam itu apa? Mumpung di sini banyak para guru. Atau mau menanggapi barusan yang disampaikan oleh Gurunda Zuma, boleh silahkan Pak Peter. Oke, terima kasih Buya. Saya punya pertanyaan beberapa sih. Saya mengambil dari perspektif pembelajarannya aja ya. Pertanyaan pertama gini, soal Rasulullah ya. Misalnya teman-teman Islam kan selalu mendasari, bisa dikatakan pandangan moralnya itu didasari oleh kehidupan dari Nabi yang menjadi fundamental utama dalam pandangan moral Islam. Nah, pertanyaan saya gini, saya mengetahui dengan sadar bahwa proses pewahyuan itu atau Al-Quran itu ada, dan itu kurang lebih 20-an tahun lah, 23 tahun, 22-23 tahun. Nah, itu saya menyadari itu. Nah, pertanyaan saya gini, yang lebih dulu itu sebenarnya itu apa ya? Wahyu lebih dulu atau pengungkapan dari Allah dulu, atau wahyu lebih dulu, atau perbuatan Rasulullah lebih dulu? Nah, itu yang pertama.
Nah, yang kedua, pertanyaannya gini, apakah pengetahuan Al-Quran, apakah wahyu Al-Quran itu merupakan sesuatu yang komplit tentang hakikat Allah? Itu, dua itu dulu. Terima kasih. Siap, Faddal Gurunda. Bisa diulang yang pertama tadi apa? Pak Peter. Ya, yang pertama tadi itu yang lebih dulu itu sebenarnya apa dalam pandangan moralnya. Kita tahu bahwa pandangan atau fundamental moral keislaman itu adalah kehidupan dari Rasulullah. Yang pertanyaan saya itu yang lebih dulu kan itu mungkin ini agak sederhana ya Bu ya sama Bang Zuma, tapi ini merupakan sebuah mindset dalam perspektif. Yang lebih dulu itu wahyu dulu atau perbuatan atau contoh yang direpresentasikan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang kedua tadi Al-Quran mengklaim wahyu Al-Quran itu katanya kan sudah komplit. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana Al-Quran itu merupakan pengetahuan Al-Quran itu sejauh mana sih kompleksitasnya atau sudah komplit, sejauh mana sih dia pengetahuan Al-Quran atau wahyu Al-Quran tentang hakikat Allah, apakah itu sudah komplit? Ya, gitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah mengambil perjanjian ya terhadap orang-orang terdahulu, para nabi di masa eksistensi semua para nabi. Di Al-Quran diterangkan di surah Ali Imran kalau nggak salah ya, ketika kemudian Allah mengangkit perjanjian, wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum. Seperti itu ayatnya. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti ini. Ketika kemudian di masa praeksistensi kenabian belum nuzul ke bumi, Allah mengambil perjanjian dari seluruh nabi-nabi yang diutusnya, yang akan diutusnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman kemudian kepada mereka, apakah kalian akan beriman kepadanya dan menolongnya? Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka para nabi kemudian mengatakan setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kamu. Apa makna dari ayat itu? Allah mengatakan bahwasanya, apakah engkau wahai para nabi mengiyakan dan kalian setuju bahwa akan datang nabi yang membenarkan kalian, rasul yang membenarkan kalian. Nah, itulah yang disebut Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sebagai penutup, sebagai rasul dan penutup para nabi. Jadi para nabi mengatakan, iya kami beriman, kami menjadi saksi akan itu, kami setuju akan perjanjian itu. Jadi diserahkan kepada Rasulullah dari sejak alam roh, beliau sudah dipilih menjadi nabi. Makanya sebelum dia menerima Al-Quran sekalipun, beliau sudah digelari oleh orang-orang yang ada di zamannya sebagai orang yang dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya, sosok yang dipercaya. Tidak ada celah bagi Rasulullah. Cari literasi, cari literatur yang berbicara tentang Rasulullah sebelum dia menerima wahyu. Tidak ada akhlaknya yang tidak terpuji. Tidak ada perbuatannya yang memperlihatkan tanda-tanda orang yang tidak
baik atau orang yang bermoral cacat, tidak ada. Akhlaknya sangat mulia sebelum menerima wahyu Al-Quran. Beliau terjaga, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, hubungannya kepada manusia terjaga, kepada orang tua, kepada yang sebaya, kepada sesama orang laki-laki atau orang perempuan, semuanya baik. Terpilih beliau memang dari sejak alam roh. Al-Quranul Karim itu yang saya bacakan tadi, surah apa itu, Dek? Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. 81 Guru. 81 Ali Imran ya, tadi Ali Imran atau Ali Imran ayat 81. Itu di praeksistensi sebelum manusia diturunkan ke bumi, masih alam roh. Rasulullah sudah dilantik, diangkat perjanjian agung untuk para nabi. Apakah kalian bersaksi untuk ini? Para nabi mengatakan, ya Rab, kami bersaksi untuk itu. Kami bersaksi, kami menerima perjanjian ini, kami setuju akan itu. Maka kata Allah, jika begituan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu aku pun bersaksi bersama dengan kalian wahai para nabiku. Maka diutuslah Rasulullah sebagai pelengkap, penyempurna daripada risalah kenabian. Makanya beliau dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad, melainkan sebagai rahmat kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tuh. Seperti itu, Bang. Jadi saya rasa pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab ya. Gimana Pak Peter? Ya, kalau pertanyaan pertama ya mungkin udah bagus, udah komplit penjelasan Bang Zuma ya. Soal yang kedua bahwa Rasulullah itu adalah apa sebutannya itu? Al-Amin. Iya, Al-Amin. Ya, oke, Al-Amin. Itu ya, itu kita nggak bisa itu sesuatu yang luar biasa dah. Harusnya teman-teman di bawah juga harus nyimak baik ya. Tapi Nabi Muhammad itu Al-Amin. Mestinya itu jawaban yang udah cerdas sekali. Nah, tinggal pertanyaan yang kedua Bang Zuma. Saya belum cukup ini ya puas ya. Terkait ya, apa artinya? Lupa saya tadi, maaf. Ya, pertanyaan kedua itu mesti karena mungkin yang lebih fokus saya itu ke yang keduanya. Karena ini menyangkut wahyu dan hakikat wahyu itu sendiri. Katanya yang sudah komplit tentang yang sudah komplit ya siap. Ya, lanjut. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu kemudian memiliki beberapa mujizat. Yang pertama, kemujizatan dari segi keindahan sastra dan balaghah. Ini orang-orang santri-santriwatin pasti paham. Bagaimana kemudian Al-Quran itu keindahan bahasanya yang luar biasa. Keindahannya yang sangat benar-benar belum pernah kita dengarkan. Kemudian di dalam jagat raya ini ada keindahan-keindahan sastra yang melampaui Al-Quranul Karim. Sangat-sangat indah. Membacanya pun sangat nikmat. Saya sebagai penikmat pembacaan Quran itu sangat saya nikmati. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Membacanya indah, mendengarkan pun indah, dan sastranya itu sangat luar biasa. Balaganya Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat dari segi pensyariatan hukum. Hukum apa yang tidak ada dalam ajaran agama Islam? Ketatanegaraan lengkap, hukum bermasyarakat lengkap, keluarga lengkap, waris lengkap. Apalagi
politik lengkap, pendidikannya lengkap, matematikanya lengkap, semua unsur hukum yang ada dalam kehidupan umat manusia itu lengkap dalam Al-Quran. Pada saat pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum tersebut, hukum yang adil, hukum yang sempurna dan komprehensif, lengkap dalam Al-Quran, dan itu selaras dengan perkembangan umat manusia. Manusia yang berakal mengembangkan beragam macam konsep, simbol-simbol yang diberi makna-makna tertentu. Akal juga mencapai dan mencari kebenaran-kebenaran baru. Itu akal. Mengajak manusia melangkah lebih jauh guna menemukan beragam hal baru yang berguna bagi perkembangan peradaban umat manusia. Dan alhasil, subhanallah, perkembangan manusia, peradaban manusia, munculnya kebenaran-kebenaran baru yang ditemukan oleh manusia, beragamnya kemudian penemuan-penemuan manusia, itu tidak membuat Al-Quran hanyut tertinggal, malah sejalan, selaras, seiring sejalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mujizat dari segi ilmu pengetahuan yang saya gambarkan tadi benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan bisa menjawab semua masa, yang mana masa ini memunculkan kemudian masalah-masalah yang ada, baik yang sifatnya kontemporer maupun masalah yang sifatnya statis. Semua bisa dijawab oleh Al-Quran. Subhanallah. Ini kalau bukan wahyu dari ilahi, bagaimana mungkin zaman tak ada komputer, zaman tak ada mikroskop, zaman tidak ada profesor, zaman tidak ada perpustakaan, zaman di mana Rasulullah tidak melakukan penyelidikan, penelitian, pendidikan dan seterusnya. Beliau mampu menguraikan alam semesta, pengetahuan manusia, yang mana manusia menemukannya nanti setelah beratusan tahun, ribuan tahun mengkaji materi itu, baru sampai pada simpul akhir. Alhamdulillah, Al-Quran menguraikan 1400 tahun lebih dulu. Subhanallah. Lalu kemudian mujizat dari segi statistik, dari segi matematika, dari segi pembagian matematis dalam bahasa kita. Al-Quran tidak pernah kecolongan selayaknya kitab-kitab terdahulu. Al-Quran selalu kemudian fasih di dalam menentukan angka-angka, perjalanan bulan, perjalanan waktu, hari, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tidak pernah kemudian melenceng dari itu. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Quran ini mencakup hal-hal gaib yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, yang belum terjadi. Mengungkap isi hati orang-orang kafir yang saya gambarkan. Lalu kemudian mengungkap makar-makar mereka. Lalu kemudian mengungkap juga balasan-balasan Allah terhadap mereka. Dan isi Al-Quran yang paling luar biasa adalah tidak adanya kontradiksi yang muncul di dalamnya. Padahal Rasulullah tidak memiliki kacamata, tidak memiliki mikroskop, tidak memiliki kemudian laboratorium untuk mengkaji satu pernyataan di pernyataan lain, di pernyataan yang berbeda. Padahal Al-Quran ini datangnya beransur-ansur teracak, tapi tak ada yang kontradiksi. Kemudian Al-Quran ini memiliki aspek penjagaan yang sempurna. Ini dia, aspek penjagaan yang sempurna itu apa? Akal yang dititipkan pada diri manusia itu tadi, yang mampu melahirkan beragam konsep, yang mampu membawa manusia dalam perkembangan peradaban, yang mampu kemudian mencipta beragam karya yang berguna bagi kehidupan manusia. Akal ini yang menjadi subjek yang berpikir dan berkehendak, mampu menyimpan Al-Quran di dalamnya tanpa terbatas, mudah dihafalkan, mudah dituliskan, jelas dikala dia ditafsirkan, tepat ketika dia dijadikan hukum dalam ilmu fikih, dan mampu mengeluarkan ilmu-ilmu tentang apa yang ada di dalamnya yang dibentuk oleh ulumul Quran. Dan yang paling terakhir adalah aspek pembuktiannya. Tantangan Al-Quran tidak pernah bisa dijawab oleh masa sampai hari kiamat. Orang yang menggunakan akal akan takjub, ini bukan karangan manusia, ini pasti bukan, tidak
mungkin Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu maha mengetahui. Tidak mungkin, mustahil. Ada yang membisikkan beliau ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 102. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Nah ini, jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, saudaraku, sahabatku, maka ilmu apa yang bisa mengalahkan Al-Quran di zaman ini? Zaman yang begitu canggih, di mana benda-benda berton, beribu ton sudah bisa manusia terbangkan dari Jakarta ke Makassar, dari Jakarta ke benua manapun. Di zaman yang secanggih ini, kira-kira apa yang mampu meruntuhkan Al-Quran yang datang di zaman jahiliyah 1400 tahun silam? Kira-kira apa itu? Contoh misalnya, salah satu di dalam Al-Quran yang mengatakan langit tidak bertiang. Itu diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah apa, adik-adik sekalian? Lupa saya. Luqman ayat 10 ya. Di situ diterangkan kemudian Allah menciptakan langit tanpa tiang. Rasulullah hanya mutar-mutar di sekeliling Arab. Di hanya kota Madinah, Mekah, mutar-mutar selama kurang lebih 63 tahun. Mana dia tahu dunia luar? Mana dia tahu di benua lain? Kok dia bisa mengatakan langit ditinggikan, dikuatkan tanpa tiang? Sementara di dalam kitab Ayub diterangkan kemudian Ayub 27 langit apa itu? 26 nomor 11 ya. Di situ diterangkan bahwasanya tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardinya. Kita sudah hidup di zaman modern, belum pernah ada orang yang tak berat tiang langit. Terlalu berani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia yang mengarang ini tanpa melakukan penyelidikan mengelilingi bumi lantas mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Terlalu berani. Tapi karena itu wahyu, Allah hanya mengatakan sampaikan, kul, katakan. Aku yang menyampaikan, yang maha mengetahui, yang menciptakan, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang membisikkan kepadamu. Katakan. Maka akal kita akan sampai kepada substansi kebenaran kalamullah. Mustahil Al-Quran itu ada titik salahnya kalau betul dia berasal dari yang maha melihat dan yang maha mendengar. Mustahil. Begitu juga kebalikannya. Mustahil Bible itu berasal dari yang maha melihat dan yang maha mendengar. Sebab di dalamnya syarat dengan kesalahan, kontradiksi tentang alam, tentang penciptaan, tentang apapun itu. Konsepnya semua hancur lebur. Demikian. Cari kopi dulu, cari kopi. Iya, Gurunda, istirahat dulu. Masya Allah. Gimana Pak Peter? Keren kan? Allah. Ya, yang lain-lain dulu lah. Misalnya ya, kita capek ini. Siap, ya. Pak Peter. Ini Gurunda ngopi dulu. Ustaz Tahta. Ya. Yang lain jawab ini dulu Pak Peter juga kangen sama Ustaz Tahta ini. Ya. Mungkin gini juga pertanyaannya gini, misalnya Oke, Al-Quran sudah mengatur semua tentang aspek Tuhan dan